Yang pertama, komentar saya. Yang pertama, terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah mengundang saya secara khusus dalam acara buka puasa itu. Undangan itu sungguh menjadi kehormatan bagi saya karena memang saat ini saya sedang membangun komunikasi politik dengan lintas partai, dengan berbagai kawan-kawan di partai. Yang kedua, saya juga berterima kasih karena komunikasi yang sudah kita bangun ternyata sangat positif dan mudah-mudahan endingnya juga akan menghasilkan ending yang positif juga bagi perjuangan kita di kontestasi Pilkada 2024 yang akan datang. Yang ketiga, apapun ceritanya, semuanya tetap masih berproses karena saya sebagai bagian dari salah satu partai politik ya mesti berbicara secara baik dengan ketua umum saya terkait langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Tapi saya harus mengatakan secara pribadi bahwa eh, statement yang dikeluarkan oleh rekan-rekan Partai Golkar ini insya Allah juga menjadi pikiran saya sama dengan yang saya pikirkan. Artinya mudah-mudahan kami bisa sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan itu. Yes, yang pasti saya akan melaporkan seluruh proses yang sudah kami lalui menyangkut dengan Pilpres, Pileg untuk DPR RI, Pileg untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota Batam. Alhamdulillah semua rangkaian itu untuk kontestasi di pemilu legislatif capaiannya cukup positif ya, sangat membahagiakan. Nah, dan saya harus sampaikan itu kepada DPP, istimewanya kepada ketua umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah saya laksanakan. Selanjutnya juga saya tentu harus menyampaikan kepada beliau bahwa untuk 2024 ini saya bermaksud akan melangkah seperti yang sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan dengan kawan-kawan semua. Saya akan melangkah ke tahapan kontestasi pilkada ini. Mohon tentu saja kepada ketum ya bagaimana kebijakan yang dia akan ambil. Sekiranya partai ini memberi ruang bagi saya, berarti kita tinggal komunikasi, membangun komunikasi yang intens dengan sahabat kita dari Partai Golkar. Kan tidak ada persoalan. Tapi sekiranya pun ruang bagi saya ini relatif sulit dan tertutup, tentu kita bisa berbicara secara baik-baik. Saya ingin bagaimana saya datang nampak muka, saya pulang itu nampak punggung. Ya, saya ingin semuanya berjalan dengan baik karena sudah sampai fase bagi kita semua untuk membangun politik yang gentleman, yang bermartabat, yang terhormat itu. Sudah sampai masanya kita tidak bisa lagi main suka-suka hati, kusuk, ya, kasak kusuk semua itu tidak bisa. Lebih bagus kita berbicara pahit-pahit, tapi begitulah memang realitas yang akan kita tempuh daripada kita bermanis-manis tapi kemudian di belakang menjadi membuat manuver-manuver yang tidak baik. Ini kan nggak kondusif bagi, menurut saya tidak menjalankan politik yang mengedukasi itu. Politik yang mencerdaskan itu tidak dibangun dengan cara-cara yang menerabas begitu, dengan cara-cara yang menusuk-nusuk gitu, dengan cara-cara yang bermanuver seperti itu. Ya, kalau seandainya kami nanti akan membangun koalisi dengan partai politik, tentu saja kawan-kawan partai politik ini menjadi bahagian untuk kita dengar saran masukannya dalam menentukan pasangan kita misalnya, dalam menentukan tahapan perjuangan ini misalnya, dalam menentukan kos yang diperlukan dalam perjuangan ini, juga dalam menentukan bagaimana saksi-saksi, bagaimana petugas-petugas yang akan bergerak sampai ke lini terbawah. Jadi bertemu atau berkoalisi dengan partai politik itu berarti memungkinkan terbuka ruang untuk tumbuh dan berkembangnya saran masukan. Sekiranya pemikiran ini sampai pembahasan ini sampai ke persoalan wakil, ya kita ajak juga Pak Wakil, ayo gabung kita bersama. Secara terbuka kita bahas plus minus.
kekurangan ke apa. Tapi saya bersyukur khusus untuk Partai Golkar, semalam kawan-kawan itu mengatakan bahwa mereka akan melakukan survei secara objektif dan itu akan dilakukan ya seperti yang kawan-kawan sudah tahu dari Pak Maruf, dari Pak Gubernur, yang akan dilakukan oleh DPP. Bukan kita di sini, tapi pusat yang akan menentukan lembaga apa dan mereka yang maksud saya soal penentuan itu di samping pembahasan dengan partai, yang jelas akan ada survei yang dilakukan secara objektif. Ya, sebenarnya ini memang belum masanya untuk berangkat ke Jakarta. Karena sekarang masih ada rangkaian pilpres, rangkaian pileg yang memang masih dalam tahap finalisasi. Masih ada sejumlah hal lagi yang diperbincangkan di Jakarta. Nah, jadi sekarang ini ya saya kira seminggu ke depan lah ya sudah akan final semua rangkaian pemilu dan pileg yang dilakukan, pilpres dan pileg yang dilakukan kemarin. Sekitar seminggu 2 minggu ke depan, baru setelah itulah kita akan bangun komunikasi yang intens dengan DPP.